Hari ini saya pakai seragam untuk yang terakhir kali karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Uta Bicara. Dan hari ini saya pakai seragam untuk yang terakhir kali karena per tanggal 1 besok saya dimutasi. Dari saya pindah dari ruangan yang sangat bersejarah ini, yang sangat memorial bagi saya dan sangat istimewa buat saya. Dan hari ini saya pengen ngajak teman-teman ke keliling, mungkin ke sekitaran ruangan saya yang dibilang besar juga nggak besar, tapi dibilang kecil juga nggak kecil ya. Nah, jadi karena saya sendiri di sini, jadi bisa bebas untuk bikin konten ya, memperkenalkan teman-teman dengan apa yang selama ini saya kerjakan gitu, selama ada di ruangan ini gitu ya. Nah, jadi ini kursi kita. Jadi beberapa teman saya juga ada yang nanya, ini teman ruangannya kalau bikin konten di mana, katanya gitu, kata teman saya gitu kan. Oh, itu di ruangan kantor, saya bilang gitu. Nah, itu kursinya tuh beli sendiri atau minta? Nah, ini dikasih ya, ini dikasih. Jadi memang sudah standarnya di sini supaya kita enak duduknya, nyaman, karena kan di sini standby ya selama 8 jam. Memang kita digaji untuk waktunya gitu ya. Jadi kita standby di sini, kita mengamati proses-proses produksi atau proses permesinan yang sedang kita kawal, sedang kita handle gitu ya, karena saya sambil kerja nih. Jadi mumpung masih ada waktu, kita ajak teman-teman untuk memperkenalkan ya dunia pembangkit itu seperti apa. Dan nggak semua pembangkit itu apa ya, wah gitu ya. Bukan artinya wah, maksudnya tidak semua orang yang kerja di pembangkit itu mengerjakan sesuatu yang wah ya, kadang ada yang biasa-biasa saja gitu ya. Karena jadi ini ruangannya yang ya sederhana aja gitu ya. Dan di sini ada AC-nya, kemudian di situ ada rak ya. Ini ada rak. Jadi buat teman-teman yang mau naro charger HP atau apa gitu. Nah, kemudian di sini ada tempat untuk teman-teman nulis service request, ataupun sederhananya misalnya bagian-bagian yang rusak ataupun bagian-bagian yang perlu diperbaiki, kita bikin service request namanya, permintaan untuk di service atau untuk diperbaiki gitu ya, atau di maintenance. Nah, nanti di sini teman-teman tulis nomornya berapa, kemudian sudah dikerjakan atau belum gitu ya. Jadi supaya teman-teman yang lain, ragu-ragu yang berikutnya itu bisa saling memantau. Nah, terus ruangan kerja saya itu seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, jadi ini ada 3 monitor ya, ada 3 monitor, 2 yang ada di sini, yang tengah sama yang pinggir sebelah sana, yang paling ujung itu untuk kontrol instrumen. Ya, karena saya kerjanya di ruangan kontrol, jadi fungsi tugasnya adalah mengamati proses berdasarkan kontrol sistemnya. Gitu ya. Nanti di sini ada, kita bisa klik-klik gitu ya, kita pakai mouse, kita bisa klik yang mana yang kita bisa lihat apa yang perlu kita lihat gitu ya. Dan juga men-trending histori-histori atau kejadian-kejadian dari parameter-parameter yang sedang kita telusuri gitu, efeknya seperti apa. Nah, kemudian ini kontrol, kemudian ada satu lagi di sini. Nah, ini untuk office-nya. Ini untuk office-nya, mungkin untuk ketik laporan atau mungkin kita lagi butuh belajar dan sebagainya, itu butuh di sini. Zoom meeting juga kadang-kadang ada, pembelajaran yang berdasarkan online juga ada. Ya, tugasnya di sini gitu. Nah, terkadang komputer ini juga saya pakai untuk edit. Ini life hacks, office hacks menurut saya. Jadi ini ada CapCut nih di sini, saya install gitu ya untuk ngedit gitu, kadang-kadang yang kecil-kecil ataupun konten-konten saya. Beberapa lah ya, nggak semuanya gitu. Nah, kemudian panel di sini yang di depan, ini ada panel yang ujung sana. 1 2 3 4 5. Nah, ini untuk panel kontrol instrumen. Jadi supaya bisa mengkontrol peralatan saya yang ada di lapangan dengan komputer ini, jadi dia butuh perangkat-perangkat bantuan gitu, atau perangkat-perangkat yang menyambungkan setiap klik-klik di sini ataupun ketik-ketikan itu untuk bisa dieksekusi di lapangan gitu. Jadi ketika saya mengubah atau mengoperasikannya dari sini supaya yang di lokal atau di lapangan itu bisa berubah, nah butuh penyampai informasi. Nah, ini penyampai informasi namanya, penyampai sinyal-sinyal dan sebagainya. Nah, kemudian kita jalan lagi sedikit. Ini ada CCTV ya, CCTV yang ada di lapangan kita. Ini kalau malam nih, karena kebetulan saya masuk malam terakhir, nah, jadi gelap ya malam. Ini jam 12:30 ya, 12:30. Terus kemudian ini ada
loker teman-teman gitu ya, loker teman-teman. Kemudian ada lagi ruangannya di balik sini. Nah, kalau di balik sini tuh seperti kontrol panel juga, jadi nggak semuanya dioperasikan berdasarkan kontrol sistem, kadang ada yang manual ya, kadang ada yang manual, dan kondisinya kayak gini. Nah, seperti ini ruangan sebelah. Jadi saya kesini nggak terlalu sering, cuma kadang mantau-mantau aja, mungkin 2 jam atau 3 jam sekali, atau waktu masuk atau setelah pulang, sebelum pulang. Tuh lihat di sini kira-kira apa yang terjadi. Kadang ada juga bunyi-bunyi alarm gitu ya yang harus diperlihatkan atau bisa pantau. Kira-kira dia masalahnya itu ada di mana. Nah, jadi seperti ini misalnya. Nah, kalau kayak gini dia kelihatan nggak sih? Mungkin kalau kelihatan, nah itu ada dot-dot gitu, ada yang nyala-nyala gitu. Nah itu seperti alarm lah ya, yang dia mengindikasikan satu hal gitu. Nah, jadi sebenarnya ruangannya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil gitu. Tapi ruang lingkupnya termasuk yang ya sedang lah ya, dibilang kecil juga enggak, dibilang besar juga enggak gitu. Jadi ya so-so lah ya. Ini ruangannya, welcome to As Handling. Jadi secara sederhana di sini tuh, kita duduk dulu ya. Nah, secara sederhana memang area saya ini tempatnya untuk mengendalikan emisi gas buang pembangkit ya, karena kan emisi gas buang pembangkit itu berasal dari batu bara yang dibakar gitu. Batu bara dibakar, dia menghasilkan abu terbang atau fly ash. Itu yang kita kontrol di sini, itu yang kita jaga supaya tidak keluar ke lingkungan ya, keluar lingkungan gitu. Nah, terus kemudian apa lagi ya? Tadi saya keliling udah, kemudian hikmah apa nih? Kita cerita hikmah ya. Hikmah apa yang kemudian bisa saya share di sini selama saya ada di sini? Lebih kurang berapa tahun ya? 4 sampai 5 tahun deh kayaknya ya. 4 sampai 5 tahun. Cukup lama, makanya dimutasi. Ya, sudah layak untuk segera pindah ya. Layak untuk segera pindah untuk merefresh merefresh dan menambah kemampuan dari personil-personilnya gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah hal yang wajar gitu ya. Dipindah, dimutasi itu hal yang wajar gitu. Karena pindah bagian aja, masih di PLTU Tenayan. Jadi cuma pindah bagian aja. Hikmah apa yang saya dapatkan di sini gitu ya? Pertama, bahwa bekerja shift itu termasuk yang banyak tantangan ya, karena kita bekerja di saat orang lain istirahat, kita masuk kerja di saat orang libur gitu, dan libur di saat orang kerja gitu. Nah itu mungkin yang banyak orang pahami soal kerja shift gitu, karena ya di saat orang libur ya kita kerja, di saat orang kerja kita libur gitu, di saat orang istirahat, orang tidur kita kerja gitu. Seperti saya saat ini masuk malam terakhir jam 1:30 malam gitu ya, kita sampai besok pagi jam 7 gitu ya. Nah, sampai besok pagi jam 7. Sabtu Minggu ya masuk gitu, nggak ada istilahnya Sabtu Minggu libur gitu. Sabtu Minggu libur bisa, tapi kalau siklusnya dapat gitu. Kalau nggak dapat siklusnya ya kita nggak libur gitu. Sesederhana itu aja memahaminya. Kalendernya termasuk kalender yang ateis ya. Kalender ateis ini artinya dia tidak kenal agama, dia cuma kenalnya siklus shiftnya aja, masuk pagi kah dia, sore kah dia, atau malam kah dia, atau libur gitu. Jadi dia nggak kenal Idul Fitri, nggak kenal Natalan, tidak kenal Idul Adha, atau hari kenaikan Isa Al-Masih dan lain sebagainya gitu ya. Hari-hari besar umat beragama itu dia nggak kenal gitu. Nah, tapi bisa cuti nggak Bang kalau misalnya kita Lebaran dan sebagainya? Ya bisa gitu, tapi tidak sebebas orang yang bekerja pada siklus umum, misalnya Senin sampai dengan Jumat misalnya gitu, atau Senin sampai dengan Sabtu gitu. Kalau misalnya cuti bersama dia libur, atau hari besar dia libur, itu nggak sama seperti pada umumnya gitu, karena dia kerja shift. Apalagi kami beregu ya, satu regu itu mungkin lebih 35 atau 36 atau 40 orang gitu ya kan. Nah, jadi bedalah polanya dengan orang-orang yang kerja pada umumnya gitu. Nah, bisa cuti ya bisa, tapi biasanya sih teman-teman gantian ya. Jadi misalnya gini, misalnya tahun ini area saya ini misalnya atau area yang lainnya misalnya ada 10 orang gitu kan, tapi nggak mungkin semuanya cuti gitu kan, pasti ada yang standby, pasti ada yang masuk gitu. Nah kemudian
Nanti teman-teman itu bisa lihat kalau di PLN Group itu ada siaga Lebaran, siaga Natal, siaga Idul Adha dan lain sebagainya gitu. Nah itu teman-teman yang memang tidak cuti, tidak pulang kampung, dan dia berjaga di stasiunnya masing-masing. Ada yang di pembangkit, kemudian ada yang di pelayanan, ada yang di penanganan gangguan dan lain sebagainya gitu. Nah itu teman-teman yang siaga, katakanlah siaga hari besar gitu ya. Nah jadi nggak semuanya cuti. Jadi misalnya dari 5 mungkin 2 yang dikasih cuti, ya 3 yang lain yang standby misalnya. Terus mereka cutinya kapan bang? Mungkin udah selesai hari besarnya, hari lebarannya udah selesai, mungkin mereka cuti. Atau sebelum hari lebarannya mereka cuti, nanti pas hari lebaran mereka masuk gitu. Nah itu pinter-pinter mereka aja sih ngatur jadwal mereka cuti, kemudian berkoordinasi ataupun saling memberitahukan satu dengan yang lainnya, supaya nggak ada yang cuti dalam waktu yang bersamaan gitu. Kan nggak lucu juga misalnya personelnya 40 misalnya gitu, 40-nya cuti semua, kan nggak lucu gitu kan. Terus siapa yang standby untuk menjaga pembangkit di tempatnya gitu. Nah itu kalau dari soal cuti-cuti gitu ya kan. Terus lebihnya apa bang, misalnya dengan orang yang masuk daily atau daytime misalnya, ada yang namanya premisive. Nah, premisive ini karena kita bekerja di luar jadwal pada umumnya, masuk pagi, sore, malam. Nah itu ada premisive-nya, ada uang lebih lah, uang untuk kemudian ditambah karena kita masuk kerja yang tertentu lah, yang khusus jadwalnya gitu. Kayaknya semua kerja shift juga bakal seperti itu ya. Semua kerja shift juga bakal seperti itu, ada premisifnya, kemudian ada extra foodingnya gitu dan lain sebagainya gitu. Nah terus apalagi ya, pengalaman paling berkesan di sini ya, yang karena saya bilang kan ruangan ini termasuk yang memorial, begitu banyak kesan gitu. Yang pertama karena ruangan ini menjadi ruangan tempat saya bikin konten pertama kali ya, jadi kalau teman-teman bisa scroll di YouTube saya, paling bawah itu apa ya, Compact Pro kalau saya nggak salah judulnya ya, Hakim M Purwadi Compact Pro kalau nggak salah. Nah itulah pertama kali saya bikin konten untuk kebutuhan kantor. Jadi kemarin itu ada rekrutmen gitu untuk pengembangan karyawan yang sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya sih. Terakhir kali, nah sebelum sampai sana ya saya ceritain ini. Jadi saya buat konten di situ, itu bawa kamera, bawa lighting dan lain sebagainya gitu. Dulu memang hobi kamera tapi foto bukan video gitu ya. Jadi saya bawa kamera, bawa recorder, bawa clip on dan lain sebagainya ke kantor, kemudian bikinlah video record mungkin selama 1 menit kalau saya nggak salah, memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan minat dan keinginan saya untuk bergabung di program itu gitu. Dan hasilnya video itu saya lihat, saya edit dan lain sebagainya, kok saya seneng gitu dengan proses karyanya itu, saya seneng gitu. Makanya saya bilang sama istri saya, bikin konten yuk, saya bilang bikin YouTube dan sebagainya, dan alhamdulillahnya beliau setuju gitu ya. Beliau menyetujui dan kemudian jadilah konten-konten berikutnya. Meskipun ya belum terlalu konsisten, belum terlalu disiplin untuk sering bikin konten, sering bikin upload, karena ya jadwal nge-shift, kita sudah pulang waktunya istirahat dan sebagainya gitu ya. Jadi belum ada waktu yang pas ya. Mungkin mudah-mudahan nanti ketika masuk daily, masuk daytime, 8 hours working ya, 8 jam kerja, mungkin punya waktu lebih lah untuk bisa membuat proses-proses konten kita ini lebih disiplin lagi, lebih banyak gitu ya. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan doain aja ya, mudah-mudahan bisa lebih disiplin dan bisa menghadirkan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman gitu. Nah, terus kemudian setelah konten itu barulah lahir konten-konten berikutnya. Konten-konten berikutnya yang saya syuting di rumah saya gitu ya kan, meskipun penampilannya masih buruk ya, looknya masih jauh dari perfect gitu ya, tapi nggak apa-apa sih, saya buat aja dulu gitu. Yang penting mulai, yang penting buat dulu, ngedit mas sederhananya mungkin setahu saya, sepengalaman saya aja gitu ya kan, sambil berjalannya pelan-pelan apa yang bisa dikoreksi, apa yang bisa ditambah, apa yang alat yang kemudian bisa dibeli dan lain sebagainya gitu, sebagai investasi gitu. Nah kalau di kantor ini saya nggak bawa kamera, cuma modal HP, kemudian modal clip on aja nih. Nah ini ada clip on sebelah sini, itu sembunyi dia di situ untuk proses menangkap audionya gitu ya, ada clip on di sini. Nah jadi
sambil juga memberitahukan kepada teman-teman bahwa berkarya itu nggak harus muluk-muluk punya kamera, recorder, mic, boom mic dan lain sebagainya gitu ya. Nggak gitu. Modal HP dan clip on yang murah meriah aja bisa. Gitu. Karena kebetulan saya orangnya pengen yang bagus, artinya bukan bagus langsung gitu ya, enggak. Artinya untuk hal-hal sensitif seperti audio gitu, saya butuhnya yang bagus, yang nggak apa-apa deh saya keluar banyak tapi hasilnya bagus, kemudian peralatannya juga oke gitu kan. Nah, saya ngeluarin untuk yang lebih baik lah gitu. Kebetulan saya pakai yang Rode mic video apa ya? Rode mic ya. Rode mic lavalier ya. Ini clip on yang merek Rode ya. Nah, itu saya pakai di konten-konten saya gitu. Sebelum saya pakai Zoom H1n untuk recorder tapi di rumah aja gitu. Nah, kalau mobile saya kemana-mana saya selalu bawa ini clip on ini, selalu saya bawa. Jadi di kantor setelah saya masukin ke tas ya. Jadi kalau misalnya saya lagi pengen konten ya udah saya tinggal keluarin HP, ada tripod juga. Nah, kebetulan saya pakai Ulanzi. Nah, saya pakai Ulanzi untuk tripodnya. Ulanzi yang apa ya? Nanti deh saya fotoin ya, Ulanzi yang tripod ya segini deh, segini. Nah, MT berapa saya lupa nih. Pakai Ulanzi lah ya, intinya Ulanzi. Saya pakai Ulanzi tripod, tripod, lavalier mic, kemudian HP. Udah, modal itu aja tuh. Lighting ya udah pakai yang ada aja gitu. Nah, itu kalau di kantor ya. Kalau beda kalau di rumah. Di rumah pasti pakai kamera, pakai recorder, kemudian pakai lighting ambient dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mudah-mudahan lah ke depan lebih bisa disiplin lagi untuk bikin konten-konten. Nah, karena saya senang, terus kemudian bikin lanjut konten-konten berikutnya, saya makin kesini makin tahu nih bagaimana mengemas konten saya bisa lebih menarik dari segi tampilan, kemudian dari audio, kemudian dari lightingnya seperti apa, dari peralatan juga seperti itu gitu. Sampai kemudian kembali ke konten saya waktu pertama kali ya, untuk program itu, dan lahirlah kemudian kesempatan saya untuk pergi ke Singapura hasil dari program pembinaan itu gitu ya, magang di Singapura selama 10 hari. Kontennya juga ada di YouTube. Nah, kontennya ada di YouTube. Cerita kenapa saya berangkat ke Singapura, bukan kenapa ya. Cerita bagaimana proses saya sampai bisa berangkat ke Singapura, kemudian bagaimana tanggapan teman-teman saya, apa yang terjadi selama ada di Singapura, dan itu semua tersaji di konten-konten yang ada di YouTube gitu. Teman-teman bisa carilah, atau nanti mungkin saya tag lah di apa ya, di suggestion ya, suggestion maksudnya ya, konten-konten saran itulah ya. Nanti mungkin ada linknya ada di atas. Nah, berangkat ke Singapura dan sebagainya, kemudian sampai dengan hari ini gitu saya bikin konten. Kalau saya ada di kantor ya saya selalu sharing lah gitu. Kemudian di TikTok juga gitu ya, di TikTok saya cerita tentang pilpres, tanggapan saya tentang pemilihan presiden di negara kita, tapi nggak pakai seragam bedanya ya. Ya kalau pakai seragam kan tidak etis gitu ya, itu etika gitu ya, makanya saya nggak pakai seragam, kemudian tidak menunjukkan bahwa oh ini di ruangan kerja saya gitu. Nah, jangan gitu ya, itu bagian dari etika. Nah, kemudian apalagi ya yang bisa saya share, yang kemudian soal cerita mutasi saya gitu, bagaimana cerita mutasi saya. Jadi mutasi sebenarnya hal yang biasa ya, hal yang biasa terjadi di semua perusahaan, mungkin di semua kantor dan sebagainya, itu hal yang biasa. Jadi perpindahan personil dari satu tempat ke tempat yang lain itu hal yang biasa, dan itu wajar-wajar aja gitu. Nah, kemudian sebenarnya sudah lama saya mengajukan pindah dan sebagainya, komunikasi terus dibangun gitu ya kan. Tapi kemudian pernah terjadi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita secara pribadi gitu ya kan. Kita mengusahakan mengkomunikasikan tapi tidak tembus gitu, tidak jadi untuk mutasi dan lain sebagainya gitu kan. Komunikasi penting ya, apapun itu komunikasi penting gitu. Tapi ketika proses itu saya biarkan saja, tidak pernah saya sentuh-sentuh, ternyata ya alhamdulillah pindah juga gitu ya, pada akhirnya pindah juga gitu. Nah, kemudian hikmah apa nih dibalik dengan kepindahan saya, kemutasi saya gitu. Saya mikirnya gini, ini pengalaman pribadi ya, artinya mungkin setiap orang pasti berbeda-beda, tapi inilah yang kemudian saya alami gitu. Saya berpikir bahwa terkadang konsep rezeki itu kan ada dua ya. Konsep rezeki itu ada dua ya.
menurut Imam Syafi'i sama Hambali kalau nggak salah saya. Jadi menurut Imam Syafi'i, rezeki itu, nanti koreksi ya kalau saya salah ya, rezeki itu tidak harus dijemput, ya tidak harus dijemput, karena diam aja kita sudah bisa dapat rezeki. Nah, gitu ya, karena Allah mendatangkan rezeki itu. Nah, tapi kalau Imam Hambali beda. Imam Hambali, kalau nggak salah Imam Hambali lah yang mengatakan tidak harus dijemput gitu ya. Sementara yang lainnya mengatakan bahwa rezeki itu harus dijemput gitu. Jadi harus ada usahanya gitu ya kan. Nah, sampai kemudian ketika saya mengamalkan salah satu pendapat imam ini untuk menjemput atau memberikan usaha kepada keinginan saya, terjadi hal-hal yang luar biasa gitu. Ada hambatan-hambatan tertentu sehingga hajat itu tidak terwujud gitu. Nah, kemudian saya switch, saya ganti, saya punya hajat, saya doain, gitu kan, tapi sambil saya ya udah ya Allah silahkan, aku serahkan urusan ini kepadamu, silahkan engkau berikan yang terbaik lah buat saya gitu. Tapi sambil dalam hati pengennya yang ini gitu kan, kita punya keinginan sendiri gitu kan. Saya pengen pindahnya ke sini ya Allah, saya pengen pindahnya ke sini, saya pengen pindah ke sini. Tapi ternyata Allah memberikan sesuatu hal yang di luar dugaan. Ya. Allah memberikan sesuatu yang di luar dugaan, bahwa yang terjadi adalah tidak sesuai dengan keinginan gitu. Terus kemudian bagaimana saya menyikapinya? Saya menyikapinya gini, oke, gitu. Ternyata nggak sesuai dengan keinginan secara pribadi gitu kan. Kemudian apakah saya protes atau enggak gitu. Saya meyakini bahwa ketika saya menyerahkan urusan ini kepada Allah, saya yakin bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi saya. Pasti akan memberikan yang terbaik bagi saya. Janji Allah kan itu pasti ya, dan janji dia tuh pasti dia tepati gitu. Makanya saya meyakini bahwa ya sudah, ini adalah tempat yang terbaik bagi saya untuk hari ini, dan saya yakin pasti ada yang terbaik bagi saya gitu. Tapi kan bertentangan Bang dengan keinginan pribadi. Nah, itu menariknya. Karena saya juga meyakini bahwa apa yang baik menurut kita itu belum tentu baik menurut Allah gitu. Tapi apa yang Allah berikan kepada kita hari ini, itulah yang terbaik menurut Dia. Terus korelasinya gimana Bang? Tidak sesuai dengan keinginan, tapi tetap harus yakin bahwa inilah yang terbaik buat diri kita gitu. Korelasinya di mana Bang? Bagaimana cara kemudian kita merelakan atau memberikan keridoan hati kita kepada keputusan yang Allah kasih kepada kita, sambil meyakini itu yang terbaik bagi kita, sekalipun kita tahu itu nggak sesuai dengan keinginan kita gitu kan. Itu dua hal yang berbeda ya. Artinya kita punya ambisi, kita punya keinginan, kita punya hajat dan sebagainya, tapi hasilnya bertentangan gitu. Terus bagaimana saya cara menyikapinya gitu. Pertama ya itu tadi ya, gak semuanya yang menurut saya bagus itu Allah ridho, atau bukan yang terbaik menurut Dia gitu. Tapi ketika saya sudah dikasih keputusan dari akhir cerita ini bahwa ya udah, ini yang terbaik buat saya, kemudian saya berpikir lagi gitu, di mana letak terbaiknya gitu kan, nggak sesuai dengan keinginan saya. Letak terbaiknya gimana? Nanti setelah kita menjalani apa yang ditakdirkan hari ini, nanti akan ada momen-momen yang membuat kita tuh mengatakan, ternyata maksud Allah untuk menempatkan saya di sini karena ini. Ternyata saya dipersiapkan untuk hal yang lebih besar dari sebelumnya. Ternyata di sini saya lebih punya kesempatan untuk bisa berkembang, misalnya begitu. Atau dan lain sebagainya gitu. Dari mulai lingkungan pekerjaannya mungkin bisa, dari mungkin suasana pekerjaannya, ruang lingkupnya dan lain sebagainya gitu. Nanti akan ada momen-momen di mana saya pasti akan mengatakan, ternyata not bad juga sih di sini gitu kan. Ternyata menarik juga setelah dijalani dan lain sebagainya. Itu pasti ada momen-momen seperti itu, pasti ada. Nah, karena ada juga tuh berseliweran di Instagram gitu, bahwa apa yang kita punya hari ini itulah hadiah terbaik bagi kita, dan apa yang sedang kita jalani hari ini adalah takdir terbaik
untuk kita. Nah, itu kan penghiburan diri yang baik sih sebenarnya ya. Penghiburan yang baik gitu. Jadi maka hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak banyak bersyukur gitu. Karena Allah sudah memberikan banyak buat kita, sudah memberikan yang terbaik buat kita, dan pasti Dia tidak akan meninggalkan kita begitu saja dengan semua kegelisahan yang kita rasakan. Nah, sampai kemudian ya mudah-mudahan nanti saya bisa sharing kepada teman-teman tentang pekerjaan baru saya, bidang baru saya yang mungkin nantilah ya akan di-spill seperti apa. Tadi juga saya udah pamit-pamitan sama teman-teman yang ada di bagian call handling batubara, kemudian di central control yang di sini. Ya nanti juga pamitan di WhatsApp grup ya, biasa ya. izin live ya, gitu-gitu kan. Nah itulah yang biasa terjadi di perusahaan-perusahaan. Orang-orang yang bekerja pasti paham. Nah, jadi saya bikin konten di tempat saya ini terakhir kalinya adalah sebagai kenang-kenangan buat saya bahwa di sini tempat saya bermulai, di sini juga saya bikin konten terakhir gitu. Konten terakhir yang bisa buat kenang-kenangan gitu bagi saya, bahwa saya pernah berada di sini, saya pernah memulai semuanya dari sini, memulai dengan sederhana, dan alhamdulillah banyak berkahnya ruangan ini ternyata. Banyak banget berkahnya. Mulai dari YouTube video sederhana dari satu yang awalnya niatan untuk cuma kantor doang gitu, untuk pengembangan skill karyawan, justru malah membawa saya kepada sebuah kesenangan baru gitu, untuk cerita-cerita di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya gitu. Kemudian dari sini juga lah kemudian saya bisa berangkat ke Singapura untuk pertama kalinya ke luar negeri gitu kan, dibikinin paspor sama perusahaan, kemudian mengenal banyak teman-teman baru se-PLN Group. Kemudian apalagi ya, ke Singapura ya, anak kampung baru pertama kali ke luar negeri gitu kan. Kemudian melihat bagaimana orang-orang Singapura berkembang, punya etos kerja yang luar biasa, kedisiplinan yang baik gitu kan. Itu jadi pengalaman yang paling berharga selama saya ada di ruangan ini. Mudah-mudahan nanti ruangan berikutnya bisa membawa keberkahan yang jauh lebih baik dari ruangan ini, membawa cerita-cerita yang luar biasa buat saya, keluarga, mungkin teman-teman yang online yang ada di YouTube dan sebagainya yang mendengarkan cerita-cerita saya selama ini. Meskipun ya masih banyak lah cerita-cerita yang pengen saya share dengan teman-teman. Mudah-mudahan nanti ada waktunya saya bikin konten itu. Kemudian saya berterima kasih juga untuk atasan saya, tim leader di Regu B Produksi Tenayan. Begitu banyak kesan dan pesan, kenangan manis, kemudian pembelajaran dan lain sebagainya ya. Kalau ini kan tim leader saya udah dua sekali ganti gitu ya. Nah jadi kalau leader yang lalu itu sebelum yang sekarang itu kesannya sama saya waktu saya COVID. Nah kayaknya saya kayak udah pernah nih saya cerita ya soal COVID gitu. Ini beliau memang sangat suportif. Kemudian leader yang sekarang itu kesan sama saya juga karena waktu istri saya lahiran gitu ya. Memang Allah tuh memberikan jalan dari arah yang tidak terduga-duga, yang tidak kita duga-duga sama sekali gitu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau-beliau ini, mudah-mudahan Allah balas semua kebaikan-kebaikannya, Allah sehatkan semua keluarganya, Allah berkahi semua apa yang beliau usahakan, beliau kerjakan, dan kemudian Allah lindungilah setiap langkah usahanya. Dan teman-teman saya juga yang ada di Produksi B PLTU Tenayan, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya selama ini, atas bantuannya selama ini. Kemudian apa lagi ya? Terima kasih sudah menyediakan tempat belajar yang baik buat saya. Mantap ya, mudah-mudahan Regu B tetap solid, terus jaga kekompakan dan bahagia selalu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Barakallahu fiik.